warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Eva Novita SPDI, NIM 21121084, LPTK IAIN Bukit Tinggi. Saya mengajar di UPT SDN 27 Limau Asam, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan ke depannya yang lebih baik. Demikianlah, atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabar anak ibu pagi ini? Alhamdulillah. Anak ibu semangat ya. Ya. Kelas Alvindra, kita pimpin doanya ya, dan dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Berdoa dimulai. Baiklah anak ibu, sebelum kita belajar, ibu akan mengambil absennya terlebih dahulu. Alvindra, Cika, Alhamdulillah, anak ibu hadir semua. Semoga anak ibu sehat selalu. Dan juga anak ibu jangan lupa jaga kesehatannya. Sekarang kan masa pandemi COVID-19, jadi anak-anak ibu jangan lupa memakai masker apabila anak ibu mau keluar rumah. Dan hindari keramaian ya. Tolong patuhi protokol kesehatannya ya. Baiklah anak ibu, kita akan belajar tentang pelajaran 3, yaitu indahnya nama-nama Allah dengan subtemanya Asmaul Husna. Sebelum kita mempelajari pelajaran ini, ibu akan tanya tentang pelajaran yang telah ibu sampaikan pada minggu yang lalu. Apa anak ibu masih ingat? Ya, apa pelajaran kemarin?
termasuk kiamat, macam kiamat, yaitu kiamat sughra. Gempa bumi itu termasuk juga dengan contoh kiamat sughra. Baiklah anak ibu, kita akan masuk pelajaran kita, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak ibu, adapun tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, menghargai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat meminta, maha berkuasa, maha mendahulukan dan maha kekal. Yang kedua, menghayati adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat meminta, maha berkuasa, maha mendahulukan dan maha kekal. Yang ketiga, itu menghayati sikap peduli sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddir dan Al-Baqi. Yang keempat itu menjadikan pola hidup sikap peduli sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddir dan Al-Baqi. Yang seterusnya, menerapkan perilaku yang mencerminkan As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddir dan Al-Baqi dengan benar. Selanjutnya, menganalisis perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddir, Al-Baqi dengan benar. Yang ketujuh yaitu menunjukkan contoh perilaku Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan jelas dan benar. Yang kedelapan, mengamalkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi dengan jelas dan benar. Jadi itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Asmaul Husna dan dalilnya. Siapa anak ibu coba baca? Cika. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab ini, dari kata asma yang artinya nama-nama dan al-husna artinya yang baik, bagus atau mulia. Ya, bagus anak ibu. Jadi Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-asma, berartinya nama-nama. Sedangkan al-husna artinya yang baik, yang bagus dan yang mulia. Jadi Asmaul Husna adalah tentang nama-nama yang baik yang dimiliki Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180, yaitu yang artinya Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi anak-anak ibu, bagi siapa yang menyimpang dari membaca nama-nama Allah ini, maka mereka akan mendapatkan balasan. Asmaul Husna itu jumlahnya 99, tetapi yang kita pelajari hari ini yaitu ada 4, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Baiklah
tentang makna as-sama, yaitu maha dibutuhkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat semua makhluk meminta dan memohon pertolongan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Yang membutuhkan Allah, Hanan? Ya, jadi kita semua membutuhkan Allah. Dari segi apapun kita semua ini membutuhkan Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Apa itu Al-Muqtadir? Kuasa. Coba dibaca ya Alfindra. Al-Muqtadir artinya maha berkuasa. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa dalam menentukan semua kehendaknya. Manusia juga memiliki kekuasaan tetapi tidak sempurna. Manusia berkuasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqtadir adalah Asmaul Husna urutan yang ke-70. Bagus, terima kasih pada Alfindra. Jadi Al-Muqtadir itu adalah maha berkuasa. Dia berkuasa Allah tuh, nak? Kepada siapa Allah itu berkuasa? Coba Ibu, kepada siapa Allah itu berkuasa? Kepada umatnya, semua kepada makhluknya. Itu baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang dan juga manusia. Jadi Allah yang bertindak atas apa? Terhadap semua makhluk yang diciptakannya. Kalau dia ingin makhluknya meninggal, maka meninggal. Yang ketiga yaitu Al-Muqaddim, itu maha terdahulu. Siapa Ibu yang tahu apa itu maha terdahulu? Maha yang mendahulukan. Maha yang mendahulu. Jadi Allah itu lebih dahulu dari apapun yang ada di alam semesta ini. Al-Muqaddim artinya maha terdahulu atau maha mendahulukan. Itu maksudnya tidak ada yang lebih dahulu di alam jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin alam ini ada sebelum adanya Allah. Contohnya ada Ibu, yang kalian pakai ini apa? Baju. Mana dahulu bajunya ada yang menciptakan? Ada. Siapa yang menciptakan? Manusia. Kalau menciptakannya manusia, berarti mana dahulu yang menciptakannya daripada yang diciptakan? Contohnya yang menciptakan adalah manusia, yang diciptakan baju. Mana dahulu baju daripada manusia? Manusia. Kalau dahulu baju, berarti bukan manusia yang menciptakannya. Berarti anak Ibu, bahwa dahulu yaitu orang apa yang menciptakannya lebih dahulu dari apa yang diciptakan. Yang ketiga yaitu Al-Baqi. Coba anak Ibu Zidan baca. Al-Baqi artinya maha kekal. Al-Baqi artinya maha kekal. Semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini akan musnah atau binasa kecuali yang maha kekal yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta pada saatnya nanti akan mengalami kehancuran binatang, tumbuhan-tumbuhan dan manusia pun akan mengalami kematian. Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal untuk selama-lamanya. Jadi Al-Baqi itu maha kekal. Siapa yang kekal? Allah. Ada manusia yang kekal? Tidak. Kekal itu abadi. Apa ada manusia ini yang abadi? Tidak. Semua manusia ini pasti akan hancur, pasti akan musnah. Jadi apa yang ada di alam raya ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah.
Jadi anak ibu tolong perhatikan video yang ada di depan dan kalian diskusikan. Ibu akan membagi kelompok. Anak ibu ada 3 kelompok. Jadi dalam kelompok itu anak ibu ada bertugas menjadi ketua, nanti yang akan menyampaikan di depan apa yang diskusikan bersama teman kelompoknya. Jadi anak ibu, siapa anak ibu yang bagus nanti presentasinya ada rewardnya dari ibu, ya. Dan juga bagi yang tidak bagus nantinya lebih ditingkatkan lagi dan ada juga nanti tugasnya dari ibu. Mengerti anak ibu? Ya, jadi anak ibu coba kelompoknya dibagi dulu ya, seperti yang minggu lalu ya. Saksikan videonya ya anak-anak. Ya, Bu. Semangat ya. Semangat. Anak-anak, jadi video yang kalian saksikan tadi, di sini ada ibu bagikan LKPD-nya. Kalian tempel menurut apa yang ada di karton ini menurut tentang berlaku Asmaul Husna tadi ya. Jadi itu ada kertas yang harus kalian tempel pada karton itu sesuai dengan apa yang kalian lihat pada video. Tolong teliti ya menempelnya, jangan sampai salah memasukkan pada karton itu. Jelas anak ibu? Jelas, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi saya yang berjudul Perilaku Terpuji dari Asmaul Husna. 1. Al-Muqaddim, tidak akan pernah berbuat dosa karena dosa tersebut pasti akan dapat pahala balasan dari Allah. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 2. As-Samad, menjadikan Allah SWT sebagai tempat meminta dan mengharapkan segala keinginan yang baik, bukan kepada yang lain. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat baik kepada orang tua, teman, dan masyarakat. Sampai situlah diskusi kami. Kalau ada kata salah saya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, baiklah anak ibu. Jadi bagus anak ibu sudah menyaksikan. Jadi dari penglihatan ibu, dari penilaian ibu, setelah kalian mempresentasikan depan tadi, yang bagus, semuanya bagus. Tapi yang lebih bagus dari yang 3 itu adalah kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Ya ini anak ibu. Jadi lebih rajin lagi dalam memahami setiap pelajarannya ya. Tingkatkan lagi. Bu bilang aja. Nih, ngapa Andro Len? Tepuk tangannya dulu. Semangat. Sekarang kita masuk pada perilaku terpuji dari Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Maha dibutuhkan. Coba ibu perhatikan gambar apa ini? Gambar apa itu? Gambar yang salah, gambar apa itu? Itu gambar pada dong. Apa anak ibu pernah berdoa? Apa doanya?
mandiri. Jadi kita tidak bergantung. Bagus. Tepuk tangan buat adik dulu. Berarti adik mandiri kata adik. Berarti kita contohnya dalam belajar ini kita diberi tugas oleh guru. Kita tidak mencontek kepada teman kita. Dalam ujian kita tidak mencontek. Kalau kita tidak mencontek berarti kita mandiri. Jadi jangan kita, kalau kita nilainya jelek, kita mencontek punya teman nilainya yang bagus. Itu tidak akan merubah kita menjadi pintar, tetapi membuat kita menjadi malas. Nah, apa yang kedua yaitu muqtadir. Apa itu muqtadir? Maha berkuasa. Siapa yang berkuasa? Apa contohnya kuasa Allah kepada kita? Air. Air. Apa lagi? Terus apa lagi? Gunung. Terus apa lagi? Laut. Bagus. Jadi Allah itu berkuasa terhadap makhluknya. Gambar apa ini? Apa lah ibu pernah pergi salat ke masjid? Alhamdulillah. Jadi menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Allah itu berkuasa terhadap siapapun, terhadap manusia. Kalau Allah ingin manusia itu meninggal, maka akan meninggal. Kalau ingin manusia itu, Allah itu ingin manusia hidup, maka kita akan hidup. Jadi kita rajin memohon dan berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi dari segala godaan setan. Apa ini? Mengambil sampah. Apa ini? Mengambil Kayu, sampah. Bagus. Apa anak ibu pernah melakukan seperti ini? Di mana? Di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Jadi ini adalah sikap perbuatan yang baik. Ini adalah duri, ini adalah duri yang dibuang. Kalau anak ibu pernah seperti itu? Pernah membuang duri yang ada di jalan? Alhamdulillah. Kalau seperti itu, yang jangan kita sampai melemparkan duri atau batu ke jalan. Nanti kalau terinjak oleh orang itu akan terluka. Berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Jadi ada anak ibu, boleh berlomba-lomba anak ibu bisa kebaikan. Contohnya belajar. Terus apa lagi? Sholat. Terus lagi rajin mengaji. Jadi anak ibu tuh harus, kita hidup itu harus berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, bukan hanya berlomba-lomba untuk mendapat pujian. Kita kalau ingin puji, kita puasa, kita sholat. Karena ingin puji orang itu tidak boleh. Jadi kita berlomba-lomba beramal, mencari amal kebaikan. Apa ini? Al-Muqtadir. Al-Muqtadir bukan itu. Yang mendahulukan. Siapa yang mendahulukan? Allah. Allah itu. Kepada apa ini anak ibu? Memberi makanan. Memberi makanan. Itu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi anak ibu ada seperti itu, Dan apa contohnya? Apa contohnya? Terus? Terus? Ya. Nanti mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Dari gambar ini, coba ini ada seorang anak, dua orang anak yang menyediakan minuman dan makanan untuk orang lain yang sedang bergotong royong. Jadi anak-anak ibu, jangan kita karena kita lapar, orang lain bekerja bergotong royong, kita aja minum dulu, yang lain itu biarkan aja. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ini apa coba di sekolah contohnya apa semua sampah pada tempatnya. Ada anak ibu lakukan seperti itu? Tidak. Pernah tidak? Alhamdulillah kalau ada sebagian anak ibu dia selesai makan, ada sampahnya dibuang ke sampah. Tetapi
tong sampah, maka dimasukkan ke dalam sampah. Ke dalam tong sampah itu sampah yang kita dapat atau yang kita ambil dan kita pungut dari gelas atau dari lapangan. Nah, apa itu Ibu? Menjaga dan senantiasa dari zaman uang dan usahakan terhadap anak-anak. Jadi dimanapun kita berada di sekolah, jadi kita jaga sekolah kita, lapangan sekolah kita ada pohon kayunya, jangan kita rusak. Ada bunga, jangan kita tendang, itu tidak baik. Ada gambar di dalam lokal, kita robek-robek, itu juga tidak baik. Nah, jadi kita harus menjaga. Di rumah pun betul, di lingkungan sekolah juga gitu. Nah, di lingkungan sekolah, di rumah kita membuang sampah, jangan pada saluran air. Kalau saluran air tersumbat salurannya, maka menjadikan banjir. Apabila hujan datang, maka terjadilah banjir. Airnya tidak mengalir. Ini apa nak? Al-Baqi. Apa itu Al-Baqi? Al-Baqi. Al-Baqi apa? Kekal. Siapa yang kekal? Allah. Kita ini kekal apa enggak? Tidak. Ya. Kita ini pasti akan Mati. Ya, akan mati kita? Ya. Tahu kita kapan kita akan mati? Ya. Jadi untuk itu kita harus apa nih Bu? Ada ibu yang subuh tadi pagi? Tidak. Jadi kapan ada ibu melaksanakan sholat? Tidak tahu jawabannya. Mulai dari sekarang. Bilangnya tidak tahu. Kita harus bahwa kita ini tidak kekal, tidak selamanya kita akan hidup. Kita pasti akan musnah dan hancur. Tidak tahu ya. Rajin beribadah karena takut anak ibu mati. Ada tidak Bu? Iya Bu. Berarti kalau kita takut mati, maka rajinlah beribadah, rajin sholat, rajin mengaji, patuh pada orang tua. Jadi pintar anak ibu Bu. Gambar apa ini? Berzikir itu mengapa nak? Mengingat Allah. Banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah. Beristighfar itu apa nak? Beristighfar itu apa? Beristighfar itu minta maaf. Bagus. Apa lagi? Minta ampun. Ya, bagus. Apa lagi? Bagus anak ibu. Dia minta maaf, dia minta ampun. Jika kita bersalah kepada manusia, kita minta maaf. Jika kita berdosa kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita salah, kita mau minta maaf kepada manusia. Kalau kita dan juga minta ampun kepada Allah. Hanya kepada Allah tempat kita berlindung. Jadi sampai di sini pelajaran kita, yaitu tentang As-Samad, Al-Muqaddir, Al-Muqaddir, dan Al-Baqi. Demikianlah anak ibu pelajaran kita hari ini. Ada anak ibu yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Apakah setiap manusia itu akan meninggal? Siapa yang bisa jawab? Afindra? Ya. Ya, guys, siapa lagi? Bagus anak ibu. Siapa lagi bisa? Bagas. Setiap manusia akan mati. Ya, bagus. Apa lagi? Jadi pintar anak ibu. Tepuk tangan dulu bagi yang menjawab dan bertanya. Jadi setiap manusia itu apakah meninggal? Akan meninggal, Bu? Bertanya. Iya. Semua manusia itu pasti akan meninggal. Semua ciptaan Allah itu pasti akan musnah dan hancur. Tetapi kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kapan kita meninggal dan di mana kita meninggal, kita tidak tahu. Kita hanya memohon kepada Allah untuk berlindung, selalu dilindungi.
Baiklah anak ibu, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba silakan. Nama Allah yang baik. Jumlah sempurna 99. 1. As-Samad artinya maha membutuhkan. Contohnya menjadikan Allah tanpa meminta. 2. Al-Muqtadir artinya maha menentukan. Berlomba-lomba mencari amal kebaikan. 3. Al-Muqaddim artinya maha mendulukan. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. 4. Al-Baqi artinya maha kekal. Contohnya menyadari kita akan mati. Baiklah anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 99 yang kita pelajari hari ini yaitu 4. 1. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Allah itu adalah tempat kita meminta dan memohon pertolongan dan perlindungan. Yang kedua yaitu Al-Muqtadir yang maha menentukan. Allah yang menentukan apa yang ada di bumi ini, baik di langit maupun di bumi. Yang ketiga yaitu Al-Muqaddim, yaitu maha mendahulukan. Allah itu lebih dahulu dari apa yang diciptakannya, yaitu dari makhluk ciptanya Allah yang lebih dahulu. Tidak ada yang mendahului Allah. Yang keempat yaitu Al-Baqi. Al-Baqi yaitu maha kekal. Allah itu kekal, tidak akan musnah. Dia abadi selamanya. Yang akan hancur atau musnah yaitu makhluk ciptaan Allah. Jadi anak-anak ibu, tolong anak ibu, apa yang ibu sampaikan sekarang kalian pahami dan kalian lakukan di rumah dan kalian terapkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Baiklah anak ibu, sebelum ibu mengakhiri pelajarannya, ibu akan membagikan tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu ibu kasih waktu 15 menit. Ibu, pengerjaan sudah selesai, tolong dikumpulkan ya. Baiklah anak ibu, jadi dari hasil kalian belajar tadi, kalian ibu lihat anak ibu sudah paham dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Sebelum ibu tutup pelajarannya, tolong ya, ini ada tugas di rumah buat anak ibu, cari 10 buah nama Asmaul Husna selain dari yang 4 tadi. Setiap kelompok membuat 10 buah. Jadi ada 3 kelompok, 10 buah setiap kelompok, dan menempelkannya di atas kertas karton ya. Jelas tak ibu? Jelas tak ibu? Jadi kalian kerjakan di rumah ya. Setiap sekelompok itu harus ikut aktif semuanya. Tidak ada yang tidak ikut. Kalau tidak ikut berarti dia nanti mengerjakan sendiri. Nah, sebelum tutup pelajaran, tolong ketuanya